tema kita di pertemuan kedua ini adalah sebenarnya kita ingin membahas bagaimana era baru industri konstruksi Indonesia itu dalam perspektif Building Information Modeling ini. Jadi BIM ini bukan hanya sekedar tools dan aplikasi saja, tapi dia sudah menjadi cara bekerja atau ekosistem baru yang nanti akan membawa dunia arsitek ini, dunia desain konstruksi itu dalam perspektif atau pendekatan yang baru. Kenapa BIM ini bisa disebut sebagai era baru dalam industri konstruksi? Nah, sejarahnya sebenarnya sudah cukup panjang ini BIM ini. Jadi mulai dari tahun 2002, jadi 2002 itu sebenarnya software pertama BIM itu sudah dikembangkan, tapi belum begitu banyak diaplikasikan di proyek yang dikerjakan. Jadi 2002 itu kan ada proyek monumental yang dikerjakan oleh Van Gehry, itu namanya Guggenheim Museum Bilbao. Itu salah satu karya arsitektur yang sangat terkenal di tahun itu. 3 tahun setelah itu baru aplikasi atau implementasi BIM pertama itu resmi digunakan di beberapa proyek tahun 2005. Nah, kemudian itu terus berkembang sampai akhirnya di tahun 2009 itu sebuah proyek besar, kalau tidak salah itu di Stadion Olimpik Beijing, waktu Olimpiade Beijing 2009, persiapan untuk 2010 itu ada sebuah stadium namanya Bird Nest Stadium. Ini pasti kalian juga pernah dengar. Itu stadion yang bentuknya seperti bird nest. Bird nest itu sangkar burung, sarang burung. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini salah satu aplikasi atau implementasi ekosistem BIM itu dalam sebuah proyek monumental atau proyek besar. Ini sebenarnya sangat relevan dengan kalian yang semester 5 sekarang yang sedang mengerjakan proyek tugas besar di SPA maupun SKB yang judulnya adalah bangunan bentang lebar kan. Ini salah satu contohnya, bangunan bentang lebar yang mengaplikasikan ekosistem atau cara pandang BIM dalam mengolah elemen-elemen strukturnya. Jadi dia mensimulasikan semua. Jadi kalau kita lihat tampilan fasadnya ini, si jaring-jaring atau ruas-ruas luar bangunan ini yang seperti seperti sarang burung ini, kalau dilihat seperti berantakan atau tidak berpola, atau bahkan kelihatan tidak punya ritme ya, acak-acakan gitu lah. Tapi sebenarnya kalau dia disimulasikan dalam sebuah ekosistem Building Information Modeling, ini sesungguhnya adalah sebuah model yang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik bahwa model ini sudah aman meskipun dia bentuknya tidak beraturan. Nah, itu salah satu keunggulan dari Building Information Modeling ini. Kita bisa mensimulasi sebuah bangunan sebelum dia dikerjakan di lapangan, mensimulasinya dalam bentuk 3-dimensional yang real, hampir seperti aslinya, sehingga kita bisa menganalisis sebelum bangunan itu dikerjakan, sehingga akan mengurangi nanti kesalahan-kesalahan pekerjaan yang ada di lapangan nantinya, karena kita sudah simulasikan. Jadi misalnya dalam simulasi ini kelihatan ada beberapa warna, misalnya warna hijau itu menandakan misalnya batang-batang struktur itu sudah aman. Kalau misalnya dia masih berwarna merah berarti itu belum aman, dan yang biru misalnya masih meragukan antara aman atau tidak aman. Mungkin dari persentase itulah nanti dilihat bahwa ketika struktur itu sudah disimulasikan, kebetulan ini aplikasi BIM-nya yang digunakan itu untuk keperluan
elemen struktur, tapi sebenarnya untuk struktur itu, untuk BIM tidak hanya untuk struktur aja, bisa menggunakan parameter-parameter lain di perancangan, bisa untuk ruangan, untuk menghitung fasad bangunan, untuk mensimulasikan pencahayaan, mensimulasikan sirkulasi udara juga bisa. Kebetulan untuk proyek Beijing National Stadium ini itu dia menggunakan tekla struktur untuk mensimulasikan aplikasi struktur dalam bangunannya. Nah, selain bangunan ini juga ada Abu Dhabi Global Gymnasium. Jadi ini sama seperti yang tadi, dia aula besar, pusat kegiatan olahraga. Hanya yang membedakan dia menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi aplikasi ini dalam ekosistem BIM, karena banyak juga yang salah kaprah bahwa BIM itu adalah sebuah aplikasi, padahal BIM itu adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya itu ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini Autodesk Revit. Revit ini yang paling familiar lah, atau yang paling terkenal digunakan sekarang. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa paradigma pertama atau pendekatan pertama yang harus kita pahami bahwa BIM itu bukan hanya sekedar computational edit design atau CAD, atau bahkan dia bukan hanya sekedar 3-dimensional model, bukan model 3 dimensi saja. Jadi kalau kalian memproduksi 3D modeling di SketchUp, jadi itu hanya 3D model saja, tapi saat kalian mengaplikasikan SketchUp itu untuk BIM dalam siklus hidup BIM, maka model yang kalian buat di dalam komputer itu bukan hanya sekedar model, tapi di dalam model itu ada beberapa informasi yang kalian masukkan yang menjadi parameter nanti pada saat kita menganalisis atau mensimulasi bangunannya. Itu kenapa disebut BIM ini ada huruf I-nya yang disebut information. Karena di dalam 3D modelnya itu ada informasi-informasi penting seperti jenis material, kemudian dimensi materialnya, kemudian mungkin harganya, kemudian berapa lama dia diproduksi. Jadi banyak informasi di dalam satu model yang terkandung dalam satu model. Jadi perbedaannya menurut Richard Saxon bahwa CAD itu hanya membantu orang untuk menggambar. Jadi ya benar, CAD itu hanya media untuk memindahkan gambar manual yang kalian kerjakan biasanya lewat tangan dengan dipindahkan di media komputer untuk membantu kita menggambar, karena tidak ada informasi lain yang muncul kalau kita tidak menambahkan informasi itu. Berbeda dengan BIM itu membantu orang untuk membuat konstruksinya atau membangun gambar itu menjadi sebuah konstruksi yang nyata, karena BIM itu selain gambarnya ada, modelnya ada, informasinya juga ada, sehingga ketika kita mau mengeksekusi atau mengkonstruksi gambar itu di lapangan, maka BIM bisa membantu kita untuk melaksanakan itu. Sehingga siklusnya BIM itu kalau di gambar ini, kita mulai dari mendesain, kemudian mengkonstruksi, sampai bahkan mengoperasionalkan bangunan itu, atau mungkin merawat bangunan itu ketika sudah jadi, itu BIM ini masih bisa digunakan. Jadi pada saat mendesain misalnya, kita tentu membuat modelingnya dulu, dan membuat objek-objeknya serta library-nya. Library-nya itu adalah data-data yang dimasukkan ke dalam masing-masing objek atau komponen-komponen yang kita buat di dalam model. Nah, setelah itu model-model itu nanti kita akan buat simulasi konstruksinya dalam sebuah model 3 dimensi yang seperti tadi ini. Jadi seperti ini kita sudah simulasikan dalam model 3 dimensional. Kemudian kita nanti bisa menganalisis apakah ada benturan-benturan model yang ada di desain kita itu. Artinya kita bisa melihat bahwa ada nggak pipa misalnya mekanikal elektrikal yang berbenturan dengan elemen-elemen struktur. Jadi misalnya balok ketemu dengan
pipa buangan air bersih misalnya. Itu kan biasanya menjadi masalah tuh di lapangan kalau kita mengerjakan sebuah proyek. Nah, dengan menggunakan BIM ini, kita bisa mengetahui itu lebih awal, bahkan sebelum proyek itu dimulai. Jadi kita bisa, si aplikasi ekosistem ini bisa memberitahu kita bahwa ada clash, ada benturan antara satu sistem operasi struktur dengan sistem operasi mekanikal elektrikal misalnya. Sehingga dalam dokumen nanti, dokumen desain dan perencanaan, ini desain dan planning, itu semua aspek desain maupun struktur maupun konstruksi itu bisa dikoordinasikan dalam satu model yang sama oleh setiap orang. Jadi kalau dulu sistem kerja konvensional itu arsiteknya dulu yang bekerja, dia menggambar layout denah tanpa potongan misalnya, kemudian habis itu gambarnya dipindahkan, diberikan lagi kepada ahli strukturnya misalnya untuk menggambar gambar struktur misalnya rencana kolom, rencana balok, detail kolom. Setelah itu dipindahkan lagi ke ahli mekanikal elektrikalnya sehingga gambar itu berseri. Jadi bisa jadi dalam proses pemindahan gambar itu ada beberapa kesalahan yang ditemukan untuk direvisi. Nah, itu berbeda dengan kita mengerjakan BIM, kita mengerjakan gambar arsitektural, gambar struktur, dan bahkan gambar mekanikal elektrikal itu dalam waktu yang sama. Sehingga semua, ada mungkin ini contoh gambarnya. Di minggu yang lalu mungkin ya saya perlihatkan. Jadi nanti modelnya bisa memperlihatkan secara keseluruhan isi dari bangunan itu nanti pada saat dia sudah dikerjakan. Nah, itu di tahapan design and planning-nya. Dan pada saat konstruksi juga model itu tetap bisa diaktifkan sistem BIM-nya dengan menggunakan tools planning dan scheduling. Nah, jadi selain kita menggambar dan membuat desain dan gambar-gambar struktur di BIM, kita juga bisa sekaligus memberikan informasi tentang jadwal pekerjaannya di lapangan nanti. Jadi schedule pekerjaannya berapa lama sih misalnya pekerjaan fondasi itu dikerjakan, kemudian secara keseluruhan target pekerjaan ini berapa lama, sehingga di lapangan pun gambar itu bisa dikoordinasikan pekerjaannya kapan bisa selesainya dan konstruksinya itu bisa berjalan seberapa lama. Nah, itu kelebihan dari BIM ini juga, karena kalau kita menggambar di AutoCAD misalnya, itu kita hanya memproduksi gambar, tapi time schedule dan bahkan bill of quantity-nya atau rencana anggaran biayanya itu kita harus kerjakan di tempat yang lain, kita kerjakan di aplikasi yang lain. Nah, tapi kalau kita membuat BIM, semua kebutuhan untuk mengkonstruksi bangunan itu, mulai dari gambar, rencana anggaran biayanya, bill of quantity-nya, kemudian time schedule-nya, perencanaan pelaksanaannya, itu sudah ada dalam satu file model BIM, sehingga itu sangat mudah nanti pada saat pelaksanaan konstruksinya. Jadi yang dikatakan oleh Richard Saxon ini bahwa CAD itu adalah hanya alat untuk menggantikan paper dan pensil, hanya untuk menggantikan kertas dan pensil gambar yang dulu kita gunakan untuk mendokumentasikan gambar. Sementara BIM ini itu adalah sebuah proses sebenarnya, proses ekosistem yang mendokumentasikan semua proses desain, mulai dari skematik desain sampai konstruksi, bahkan sampai bangunan itu sudah beroperasi, sudah bekerja, dan untuk merawat bangunan itu juga masih bisa kita gunakan produk dari BIM ini. Nah, itu yang harus ditanamkan pertama, bahwa BIM itu bukan hanya CAD dan bukan hanya 3D models. Dia lebih daripada itu. Kemudian ini juga siklusnya ya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu
kita buat modelingnya dulu, planningnya, kemudian disimulasi, kemudian ditentukan spesifikasinya. Nah, di sini nanti yang kita memproduksi berapa volume pekerjaannya yang untuk RAB, kemudian berapa misalnya spesifikasi materialnya, misalnya harga, kemudian jenis-jenis material itu dimasukkan di sini, kemudian database pengadaannya juga kita bisa masukkan juga informasinya, misalnya kita mau mengambil material ini di tempat mana gitu. Jadi nanti akan ada biaya tambahan untuk mengadakan sebuah material yang posisinya tidak berada di dalam lingkup proyek kita atau misalnya jauh dari tempat proyek kita. Nah, setelah melewati tahapan planning dan desain ini, kemudian dia sudah masuk di tahap operasional dan manajemen. Nah, BIM ini juga bisa digunakan untuk nanti manajemen bangunannya. Jadi misalnya mall itu kalau dia sudah beroperasi, misalnya Nipa Mall misalnya, dia setiap bangunan publik itu punya manajemen office. Jadi manajemen yang mengontrol operasional dari bangunan yang sudah beroperasi itu. Nah, nanti manajemen office itu yang akan melihat fasilitas-fasilitas yang bermasalah. Jadi misalnya di satu tempat toilet dari mall itu bermasalah, maka si manajemen office ini wajib punya gambar pada saat terakhir bangunan itu selesai dikerjakan. Dulu disebutnya as-built drawing. Jadi gambar sebagaimana bangunan itu dikerjakan terakhir oleh kontraktor. Nah, tapi kalau kita punya BIM digambar di life cycle project kita, maka kita tinggal membuka model BIM-nya, kita lihat di lantai berapa yang sedang bermasalah toiletnya misalnya, terus kita telusuri alur mechanical electrical plumbingnya misalnya, atau pipa-pipa buangannya. Nah, kita nanti bisa ketemu dari model itu bahwa di bagian ini bangunan ini bermasalah. Jadi si manajemen office ini tidak perlu repot-repot lagi membongkar semua pipa-pipa yang ada di mall itu, tapi dia tinggal menuju ke di mana sih sebenarnya alur dari kamar mandi yang bermasalah itu menuju pipa-pipanya, sehingga itu lebih mengefisienkan tenaga dan waktu nanti pada saat si fasilitas dan operasional bangunan itu sudah bekerja. Nah, itu beberapa keuntungannya kalau kita menggunakan BIM. Nah, yang kedua yang perlu digarisbawahi juga bahwa BIM itu bukan hanya Revit arsitektur. Jadi kalian mungkin lebih sering mengenal Autodesk Revit ini, aplikasi Revit ini sebagai aplikasi BIM. Tapi sebenarnya dalam ekosistem BIM secara keseluruhan itu ada banyak provider aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya SketchUp yang kalian biasa gunakan untuk modeling di SPA. Ada namanya Rhinoceros, ada namanya Archicad juga ini lumayan populer. Ada namanya Bentley, ada Allplan. Jadi banyak provider BIM modeling atau generative design software yang bisa kita gunakan. Cuma mungkin yang lebih familiar atau yang lebih kompatibel dengan semua pekerjaan yang ada di Indonesia itu adalah Revit memang. Jadi sebagian besar BUMN misalnya atau kontraktor swasta yang besar di Indonesia itu menggunakan ekosistem Revit ini sebagai basis aplikasi mereka untuk mendukung pendekatan BIM di pekerjaannya mereka. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan aplikasi yang lain seperti Archicad, kemudian SketchUp atau Bentley atau Allplan, SolidWorks juga banyak yang digunakan. Tapi mungkin di mata kuliah ini kita batasi ya. Jadi yang kita bahas mungkin nanti cuma SketchUp dengan Autodesk Revit. Ada pertanyaan tidak nih untuk sebelum
Kita lanjut. Jadi baru dua ini yang saya jelaskan paradigmanya yang harus kalian ingat. Pertama, BIM itu bukan hanya CAD dan 3D modeling, dia adalah ekosistem, memang 3D model yang punya beberapa informasi di dalam modelnya itu yang membedakan dia dengan 3D modeling yang lain. Kemudian BIM itu bukan hanya aplikasi Revit, banyak aplikasi yang lain yang bisa kalian pakai. Nah, ini nanti akan diperkenalkan juga di minggu-minggu setelah ini, bahwa di masing-masing aplikasi itu, di Autodesk, di Tekla, di Archicad, di Bentley misalnya, atau Viewpoint, itu masing-masing punya level yang kita sebut LOD atau level of development, atau kadang juga orang menyebutnya level of detail dari gambar-gambar itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Autodesk, AutoCAD saja, maka level BIM dari gambar itu sebenarnya adalah 0. Kenapa 0? Karena gambar yang ada di Autodesk, AutoCAD itu adalah gambar 2 dimensi yang tidak memiliki informasi apa-apa, hanya kumpulan garis-garis yang kita rangkai, kemudian kita tambahkan keterangan-keterangan di dalamnya. Nah, itu belum bisa disebut sebagai BIM karena tidak ada informasi di dalamnya selain garis yang kita garis sendiri. Nah, ketika kita sudah mulai menggunakan Revit atau Archicad atau Tekla yang sudah mengaplikasikan misalnya 3D modeling yang memiliki data-data umum seperti ukuran, kemudian jenis material, kemudian dimensi, dan aplikasi pekerjaan di lapangan, maka dia sudah naik ke level 1. Jadi semakin banyak data atau informasi yang dimasukkan dalam model yang kita buat, maka semakin tinggi level BIM-nya. Dan semakin tinggi level BIM-nya, maka semakin efektif dan efisien gambar itu nanti akan dikerjakan dalam proses konstruksi bangunan. Jadi misalnya di level 2 nanti kita bisa menambahkan harga material, kemudian time schedule, kemudian informasi tentang manajemen konstruksinya misalnya. Nah, di level 3 bisa lagi ditambahkan soal analisis misalnya tingkat keberlanjutannya, atau misalnya analisis tentang penghawaan dan pencahayaan alaminya. Itu sudah semakin kompleks dan semakin tinggi levelnya, maka semakin banyak data yang harus kita masukkan di dalam gambar itu. Jadi ini sebenarnya sama seperti big data yang kita gabungkan dalam satu model terintegrasi. Tapi mungkin di kuliah kita ini kita mungkin membatasi di level 1 saja dulu, atau mungkin bisa sedikit ke level 2, karena ini menginput datanya cukup lama untuk pemula seperti kita untuk memulai. Jadi kita cukup pahami dulu prinsip dan sistematika kerjanya. Nanti untuk kalian mengembangkan sampai ke level selanjutnya itu bisa kalian kembangkan setelah perkuliahan ini selesai. Nah, kemudian kenapa harus BIM? Kenapa BIM sekarang itu sangat penting? Kenapa sih kita tidak pakai CAD saja selamanya? Kenapa kita kan sudah nyaman nih dengan CAD, gambarnya cepat, kemudian kita bisa membuat garisnya. Sekarang kan CAD juga sudah lumayan berkembang ya. Kita membuat array garis atau mengcopy paste garis itu bisa dalam waktu bersamaan, bisa banyak garis yang terjadi. Tapi kenapa tiba-tiba BIM ini datang, kemudian kita harus mengikuti flow kerjanya BIM ini? Kenapa kita harus bermigrasi dari CAD ke BIM? Ada yang bisa kasih pendapat tidak? Dengan melihat kurva ini atau melihat penjelasan ini? Halo, saya sudah capek ini ngomong, tidak ada yang merespon. Kenapa kira-kira BIM itu penting? Atau kenapa kita harus belajar BIM sekarang? Kenapa tidak AutoCAD saja kita
kita tamati, kita pahami sedalam mungkin, kenapa kita harus capek-capek lagi belajar BIM ini? Kira-kira menurut kalian, kalau tidak tahu kenapa penting, berarti lebih baik jangan ikut mata kuliahnya, karena menurut kalian tidak penting di mata kuliah ini. Jadi setiap mahasiswa itu harus juga tahu apa kepentingannya dia ikut mata kuliah. Coba Afif ini namanya kan, atau Afif? Afif. Atau saya absen dulu. Ahmad Saikul Adam ada? Belum. Andi Afif Ashraf. Halo Andi Afif. Ada tidak? Mana orangnya nih? Yang sampai cuma pasang akun tapi tidak ikut perkuliahan. Afif. Belum sampai di kampus, Pak. Itu kayaknya, Pak. Aduh. Cuma mungkin join mana nih, Pak? Ya, Andi Megawati. Rashid Ambok Dele. Hadir, Pak. Ya, kenapa kira-kira harus belajar BIM? Kenapa kita harus belajar BIM? Supaya pintar atau supaya dapat nilai apa begitu? Saya, Pak. Ya, coba Ummu Haira. Kenapa harus belajar BIM? Kalau menurutku, Pak, kenapa kita mesti belajar BIM? Karena ini aplikasi yang bisa mengefektifkan pada saat konstruksi, Pak. Efektif dan efisien, Pak. Ya. Tahu efisiennya dari mana? Seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Oh iya, sudah saya jelaskan. Nah, yang lain kenapa? Selain efektif, efisien. Oh, karena ada di sini bocorannya, dia nulisnya more efficient and collaborative way of working. Nah, ini sebenarnya ada bocoran. Aplikasi BIM itu mengubah secara dinamis perilaku kita dalam mendesain dan menkonstruksi. Jadi yang awalnya kita kalau kita atau masih ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya? Asikah Aulia Putri, kenapa harus belajar BIM? Karena lebih lengkap, Pak. Lebih lengkap. Daripada okay. Apanya yang lengkap? Fiturnya maksudnya? Fitur-fitur yang kita jelaskan tadi. Ya, tapi misalnya dia lengkap, tapi operasionalnya nanti ribet, tidak apa-apa. Biasanya kan ibu-ibu itu tidak mau yang ribet-ribet, maunya yang simple saja. Tidak apa-apa jika ini, Pak, karena aku terbiasa minta cita. Lama-lama kalau sudah terbiasa juga sudah oke ya. Kemudian langsung saja ya saya jelaskan dari kurva ini semuanya kita sudah bisa lihat ini. Jadi pekerjaan kita dari sisi waktu ini di model pekerjaan yang konvensional seperti work. Kenapa? Kedengaran di suaranya? Iya, Pak. Ya, jadi kurva ini kita bisa lihat yang warna hitam ini adalah kurva atau waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan sebuah gambar project dalam workflow atau dalam sistem kerja AutoCAD 2 dimensi. Jadi total waktu yang kita butuhkan kalau kita kurvakan pada saat kita mendesain itu memang waktu yang kita gunakan itu sedikit di awal. Jadi misalnya kita membuat denah tampak potongan itu di bagian desain ini, di paling kiri ini di bawah itu kurvanya sedikit sekali. Bahkan ada mungkin di antara kalian bisa memproduksi sebuah denah 1-2 hari itu sudah jadi. Dan itu akan meningkat terus sampai dengan tahapan dokumentasi itu baru akan meningkat waktu yang dibutuhkan pada saat kita
ngeprint gambarnya satu-satu, kemudian ngeplot gambarnya di dalam COP satu-satu. Nah, itu kan butuh waktu juga. Nah, itu nanti puncaknya pada saat kita menyediakan dokumen. Nah, itu tipikalnya pekerjaan dengan menggunakan sistem CAD selain BIM ya. Kemudian nanti akan menurun di waktu pada saat kita mengkoordinasikan gambar ini ke lapangan. Nah, itu waktu yang kita butuhkan. Nah, itu kalau kita hitung 100%, kita mungkin membutuhkan waktu misalnya 100%. Tapi kalau kita mengaplikasikan sistem kerja BIM, itu waktu yang kita butuhkan pada saat memulai pekerjaan itu memang agak banyak. Jadi kalian bisa lihat kurva yang warna merah ini. Jadi di awal pekerjaan pada saat mungkin persiapan desain, kemudian menentukan material, menentukan dimensi-dimensi desain, kita membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak. Itu misalnya 3 kali lipat dibanding waktu pada saat menggunakan CAD. Karena kenapa lebih banyak? Karena kita harus menginput satu-satu dulu informasinya. Jadi misalnya kalau di CAD kita hanya menggambar kolom itu segi 4, kemudian di hatch beton itu sudah kolom, karena kita sudah membuat kesepakatan di kelas misalnya kolom itu bentuknya seperti itu segi 4, kemudian ada hatch beton di dalamnya itu kolom. Tapi kalau kita mendesain kolom di workflow atau cara kerja BIM, kolom itu bukan hanya garis segi 4. Jadi dia memang bentuknya sebuah kolom. Jadi selayaknya sebuah kolom dia punya panjang kali lebar, kemudian dia punya tinggi, kemudian dia punya materialnya apa kolomnya itu, kemudian isinya di dalam kolom itu apa, apakah ada besinya ukurannya berapa banyak besinya, berapa jarak antara besi-besi kolom itu. Nah, itu semua diinput di awal. Nah, itu kenapa kurva BIM ini menjadi sangat tinggi pada saat awal kita mengerjakan gambar, karena semua informasi itu harus kita masukkan dulu. Nah, cuma kelebihannya ketika kita sudah selesai menginput semua informasi-informasi penting dalam model yang kita buat di BIM, maka waktu yang kita butuhkan untuk pekerjaan berikutnya itu akan otomatis berkurang secara drastis, karena proses dokumentasi gambar dan semua produk-produk akhir dari desain yang kita input tadi itu secara otomatis tergenerate atau tergambar otomatis. Jadi misalnya kalian sudah menginput model kolom, dinding, pintu, atap, maka si ekosistem BIM ini akan mendeteksi semua komponen-komponen itu menjadi sebuah gambar yang terintegrasi. Jadi kalian tinggal klik misalnya denah, tampak, potongan, rencana atap. Semua dokumentasi itu tidak perlu kalian plot satu-satu, tidak perlu kalian plot print satu-satu dalam COP gambar. Dia langsung otomatis akan muncul dari aplikasi itu di masing-masing gambar yang kalian mau. Sehingga pada saat memproduksi gambar itu sangat mudah sekali, karena kita tinggal memilih gambar apa yang kita mau, kemudian kita tinggal mengenerate gambar itu, maka mesinnya BIM ini akan menyediakan gambar itu untuk kalian. Jadi kalian tidak perlu menggambarnya satu-satu. Nah, kelebihan yang kedua, pada saat fase koordinasi, di fase koordinasi itu kan biasanya terjadi beberapa revisi-revisi gambar. Nah, jadi pada saat kalian pun juga misalnya asistensi ke dosen, tugasnya itu pasti ada beberapa revisi. Nah, kalau kalian mengerjakannya di AutoCAD, maka kalian akan kembali lagi ke gambar yang awal, merevisi denahnya, merevisi tampaknya, potongannya, sampai ke gambar yang paling terakhir yang kalian kerjakan. Dan itu membuang waktu yang sangat banyak. Dan juga effort atau tenaga yang kalian gunakan pasti banyak. Tapi ketika kalian menggunakan sistem kerja BIM, ketika ada revisi atau koordinasi gambar yang harus diperbaiki, kita cukup mengubah modelnya di awal, maka secara otomatis semua gambar yang kita produksi tadi, dokumen-dokumen gambar itu akan berubah secara otomatis
mengikuti revisi yang kita masukkan. Jadi kalian misalnya awalnya tadi kolomnya 30 kali 30. Nah, ketika kalian menggambar di CAD, kalian harus rubah di denahnya dulu. Ganti ukuran kolomnya, misalnya diganti jadi 40. Jadi diperbesar lagi. Kemudian ganti lagi di gambar tampak, terus ganti lagi di gambar denahnya. Pokoknya ganti sampai semua gambar itu konsisten atau menyampaikan informasi yang sama. Nah, tapi kalau kalian menggunakan BIM, kalian cukup mengubah modelnya di awal. Nanti si BIM ini akan memproduksi sendiri gambarnya, dokumennya untuk kalian di setiap gambar yang berhubungan dengan model itu. Jadi kalau kalian mengubah kolomnya misalnya, semua gambar yang memiliki gambar kolom, baik itu tampak dari atas, depan, belakang, maupun potongan, itu akan berubah semuanya, mengikuti model yang kalian kerjakan. Itu kenapa disebut BIM ini sangat efisien dalam proses kerjanya, karena kita hanya merubah satu item untuk keseluruhan dokumen gambar. Itulah kenapa pentingnya kita sebagai salah satu pengguna jasa konstruksi untuk bukan pengguna sih, penyedia jasa konstruksi atau arsitek harus mengetahui atau mempelajari cara kerja BIM ini. Karena kalau tidak, kita akan terjebak di sistem kerja yang lama. Oke sih, gambarnya pasti tetap jadi, tapi waktu yang kalian butuhkan lebih lama, kemudian tenaga yang kalian keluarkan juga lebih banyak, mungkin biaya yang kalian harus siapkan juga lebih tinggi, dan itu akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah mengaplikasikan BIM ini. Nah, itu kenapa kita harus, kenapa juga sekarang proyek-proyek pemerintah itu juga sudah diwajibkan untuk mengaplikasikan BIM ini untuk setiap proses manajemen konstruksinya nanti di lapangan. Nah, ini keuntungan-keuntungannya yang tadi beberapa sudah kita jelaskan, bahwa pertama dia bisa meningkatkan koordinasi untuk melihat apakah ada clash antara satu sistem kerja dengan sistem kerja yang lain. Jadi misalnya ada tidak pipa yang bertabrakan dengan sistem struktur yang ada. Kemudian dia bisa juga mengoleksi data quantity atau mengumpulkan data-data volume pekerjaan. Nah, volume pekerjaan kan itu juga satu hal yang penting di lapangan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita pasti harus tahu berapa nilainya ini pekerjaan. Jadi misalnya kalau mengerjakan kolom, berapa rupiah untuk kolom itu. Untuk mengetahui rupiahnya, pasti kita harus tahu berapa volumenya, berapa ukuran kolomnya, berapa beton yang dia butuhkan, berapa besi, berapa kilogram besi yang dia butuhkan. Maka BIM ini akan menghitung secara otomatis. Anda tidak perlu hitung satu-satu besinya, timbang satu-satu beratnya, dia pasti akan menghitung otomatis kalau kita sudah menambahkan informasi di dalamnya. Nah, itu keunggulannya. Apalagi nih, easy to manage reporting of quantity, ini juga membuat laporan progres di lapangan, berapa pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk membuat scheduling atau jadwal pekerjaan itu juga bisa. Untuk membuat visualisasi proyek ya tentu, karena dia kan modelnya 3 dimensi. Kemudian meningkatkan produktivitas dalam fabrikasi bentuk. Nah, ini juga bisa. Kemudian meningkatkan execution atau mengembangkan sistem kerja, metode kerja di lapangan. Jadi kita bisa mengembangkan dengan metode-metode yang baru dengan menggunakan BIM ini. Atau bisa kita juga dengan mengembangkan model baru berdasarkan estimasi anggaran yang kita punya. Nih, kalau dilihat banyaknya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari BIM ini, maka memang sudah sangat penting bagi kita calon-calon arsitek ini untuk memahami pendekatan BIM ini dari awal. Jadi meskipun kita pelajari
kulit-kulitnya dulu, nggak apa-apa, asalkan kita sudah paham di kepala kita bahwa pendekatan BIM ini tuh sudah sangat urgent dan sudah tidak bisa lagi kita tunda-tunda. Itu kenapa alasannya mata kuliah ini awalnya itu mata kuliah pilihan. Pilihan itu artinya kan yang mau saja ambil, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah mata kuliah wajib. Kenapa? Karena di luar itu tidak ada pilihan lagi. Kalian tidak bisa memilih lagi mau pakai BIM atau tidak, ya otomatis pakai BIM. Meskipun memang sekarang ini tidak semua pekerjaan arsitektural atau konstruksi di luar itu menggunakan BIM. Ada juga beberapa yang masih menggunakan AutoCAD atau SketchUp sekalipun, atau bahkan mungkin ada yang masih manual menggunakan kertas. Tapi masa depan kita, masa depan kalian sebagai arsitek yang akan datang itu ada di BIM. Jadi pelajari baik-baik, kemudian pahami baik-baik bahwa ini harus saya siapkan diri saya kalau memang kalian berminat atau mempunyai minat untuk berkecimpung di dunia arsitektur nanti setelah. Ini kan sudah semester 5, 6, 7, 8, berarti tinggal 1 tahun lebih kalian sudah bisa berpraktek sebenarnya. Kalau sudah ambil profesi arsiteknya, surat tanda registrasi arsitek, sudah bisa berpraktek sebagai arsitek. Ini salah satu tools-nya. Nah, oke, ada pertanyaan tidak ini tentang BIM ini?